selamat siang teman-teman. Ketemu lagi ya sama saya, semoga nggak bosen ya. Semoga nggak bosen, terus semangat. eh Gini ya teman-teman, kalau belajar dari pertemuan sebelumnya, kan ada yang bilang, Bu pusing, Bu saya kok jadi bingung, Bu saya belum terlalu bisa ini gitu ya. Tapi mau belajar gitu, nggak mau belum bisa tapi mau belajar, jadi mau nanya gitu. Itu nggak apa-apa ya teman-teman, jangan minder, jangan langsung apa ya, wah aku kalah nih sama temenku kok bisa langsung melejit paham tapi aku kok belum gitu. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Tetap belajar. Justru kalau orang bingung, katanya dulu ya dari guru saya dulu saya waktu sekolah, nek kamu bingung dalam belajar, itu artinya kamu belajar, mikir gimana solusinya, gimana jawabannya. Tapi kalau kamu misalnya santai-santai aja, belum tentu kamu tuh bisa. Tapi bisa jadi kamu tuh lagi nggak mikirin, makanya kamu tuh santai aja gitu. Gitu ya. Terus ada yang bilang lagi, semakin kita belajar, semakin banyak kita tuh nggak taunya. Tapi kalau kita sudah putus, ya udahlah aku nggak belajar gitu, udah aku udah bisa kok, udah sampai sini, udah cukup, udah bisa gitu, ya udah kita akan merasa bisa di situ tapi kita nggak mengulik selebihnya. Nah, orang akan puas sampai situ aja dan merasa bisa, itu udah kayak apa ya, udah nggak akan pusing lagi, orang nggak akan pusing lagi karena nggak akan mau mikirin lagi, udah cukup kok, aku cukup sampai sini aja, udahlah apapun wes kayak gini aja gitu. Tapi yang satunya, aku tuh masih, masa sih kayak gitu caranya, aku nggak cukup sampai sini, aku mau belajar lagi, aku mau ngikutin kuliah lagi, aku mau lebih serius lagi, kalau ada tugas aku mau ngerjain lagi, kalau nggak tahu aku mau nanya misalnya gitu. Itu berproses. Jadi teman-teman kalau misalnya pusing, coba break dulu, boleh kok, nggak mesti harus teman-teman ketika kuliah kayak gitu sepaneng kayak gitu, enggak. Mungkin 25% sampai 50% itu kita bisa fokus. Saya juga pernah jadi mahasiswa kan, jadi kalau kita kuliah itu mungkin nggak bisa fokus 100%, tapi ada di jam-jam tertentu kita tuh butuh rehat kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pusing atau kayak gimana, boleh rehat dulu. Kalau ada minum juga boleh, tapi asal tidak buang sampah sembarangan gitu ya. Nah, kita lanjut ke koreksi ke SPT tahunan WP Badan. Kalau pertemuan selanjutnya itu kan SPT tahunan WPOP. Kita masuk ke SPT tahunan WP Badan. Di SPT tahunan WP Badan ini sebenarnya nggak beda jauh ya dari WPOP. Cuma nanti yang membedakan adalah SPT-nya. Nah, di SPT-nya ini kita bahas nanti ketika offline aja ya, ketika jam kelas jam mata kuliah kita gitu ya. Sama kasusnya saya akan buat dalam bentuk video. Ya, jadi teman-teman bisa simak videonya, terus di kelas kita bisa bahas langsung ke SPT. Maksudnya kita langsung bisa praktek mana yang kurang, kemarin dari penjelasan ini masih bingung nggak gitu ya. Kita langsung discuss. Oke, SPT tahunan WP Badan nggak beda jauh dari SPT tahunan WPOP. Dia ada laporan keuangan badan, yaitu kalau contohnya di sini adalah perusahaan PT Sejahtera. Dia punya laporan keuangan menyajikan beban penjualan, misalnya beban pemasaran gitu ya, beban gaji karyawan pemasaran, terus beban administrasi itu gaji tim administrasi, contoh ya, dia bedain nih si PT Sejahtera. Tapi ini ya teman-teman, tidak mesti usahanya itu usaha dagang gitu ya, atau dalam bentuk barang. Bisa juga usahanya itu dalam bentuk jasa. Contoh saya kerja sebagai di STE Surakarta. Saya karyawan swasta di STE Surakarta. Saya buka jasa konsultan akuntansi atau jasa konsultan perpajakan, misalnya kayak gitu. Itu boleh. Jadi nggak mesti harus usahanya itu adalah usaha dagang. Jadi bisa usaha jasa ataupun manufaktur juga gitu ya. Nah, di sini bedanya, contohnya si PT Sejahtera ini, dia tuh menyajikan pendapatan dan beban lain juga. Kalau yang WPOP, dia kan cuman menyajikan berapa penjualannya, HPP-nya, terus bebannya, ketemulah laba bersih sebelum pajak. Kalau pertemuan kita kali ini,
SPT tahunan WP badan ada tambahannya, yaitu pendapatan lain yang akan dikoreksi fiskal. Gitu ya. Nah, koreksi fiskal contoh di sini ya. Kalau yang sebelumnya, contohnya beban gaji dikoreksi fiskal, tim administrasi dapat laptop untuk kepentingan kerja, atau dapat HP ini khusus buat pelayanan mahasiswa, nggak boleh dipakai buat yang lain. Pokoknya mahasiswa WA-nya ning nomor iki biar nggak ke nomor pribadi. Kalau ada pergantian atau rotasi karyawan itu nggak usah ganti nomor mahasiswa nyimpennya, tapi pakai nomor ini aja, misalnya kayak gitu ya. Pakai HP yang ini aja ya fasilitasnya, fasilitas dari STU Surakarta misalnya gitu ya. Nah, itu harus dikeluarkan dari hitungan beban gaji administrasi. Saya administrasi dapat HP untuk pelayanan mahasiswa. Nah, HP yang saya terima itu bukan gaji buat saya, bukan dihitung gaji buat saya. Jadi bagi STI Surakarta itu harus dikeluarkan dari beban gaji, beban administrasi. Beban gaji untuk tim administrasi itu harus dikeluarkan juga. Nah, ketika beban yang kan kalau dikeluarkan berarti beban yang diakui STI Surakarta dengan standar komersial atau standar akuntansi kan lebih besar dibandingkan menurut yang pajak atau fiskal, gitu kan. Nah, berarti ini akan terjadi koreksi positif. Beban yang diakui komersial lebih besar dibandingkan beban yang diakui oleh fiskal, maka akan terjadi koreksi positif. Itu untuk beban. Tapi kalau untuk pendapatan berbeda. Contoh di sini perusahaan itu juga menyewakan kendaraan gitu ya, menyewakan kendaraan juga kepada pihak ketiga. Karena dia menyewakan kendaraan atau PT Sejahtera ini menyewakan kendaraan, berarti kan ada penghasilan lain tuh di luar usaha dia. Maka pendapatan dari kendaraan tadi harus dilaporkan di laporan keuangan komersial yang akan dikoreksi di fiskal. Bener nggak sih, akan dicek bener nggak sih? Oh, kalau udah bener berarti ya udah berdasarkan fiskal memang sama antara komersial dan fiskal gitu ya. Berdasarkan koreksi yang dilakukan berdasarkan keputusan pajak, standar pajak, fiskal sama komersial nominalnya sama kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pendapatan sewa yang dia itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan menurut standarnya si fiskal. Kalau pendapatan, maka akan terjadi koreksi negatif. Saya mengakui sewa 70.820.000. Saya mengakuinya seperti itu. Ternyata setelah dikoreksi, wah ada 1 juta loh, ini bukan dari penghasilan kamu, nggak boleh dimasukkan di sini. Oh gitu ya Pak, kalau kayak gitu berarti menurut fiskal harusnya lebih rendah dong. Harusnya kalau aku 70 berarti fiskalnya 69 gitu. Iya benar, menurut fiskal itu 69, menurut komersial 70. Berarti komersial kan lebih besar, ya kan? Kalau pendapatan komersial pengakuannya lebih besar dibandingkan menurut fiskal, maka akan terjadi koreksi negatif. Tuh ya, perlu diingat-ingat. Nah, ini pun akan terpakai ketika kita nanti bahas ke kasusnya. Gitu ya, kita akan bahas ke kasusnya. Nah, sebelum ke sini kita akan ngomongin tentang penyusutan. Ya. Nah, si PT Sejahtera contohnya, dia itu punya beberapa aset. Contohnya punya kendaraan, peralatan, inventaris gitu ya. Kalau metode garis lurus menurut umur ekonomis, versinya komersial, standarnya komersial garis lurus 5 tahun semuanya nggak apa-apa, kendaraan 10 tahun juga nggak apa-apa. Tapi kalau standarnya pajak itu nggak boleh. Ada syarat tertentu nih ya, ada syarat tertentu. Kalau untuk kelompok, ini udah undang-undangnya juga ya, untuk kelompok 1, 2, 3, 4 itu tahunnya
dibagi jadi 4 tahun, kelompok 1 8 tahun, kelompok 2 16 tahun, kelompok 3 20 tahun untuk kelompok 4. Nah, bangunan permanen dan tidak permanen. Kalau bangunannya permanen, dia harus disusutkan selama 20 tahun. Tapi kalau bangunannya tidak permanen, dia disusutkan selama 10 tahun. Ya. Nah, contoh, teman-teman bisa akses ke internet, bisa belajar explore sebanyak-banyaknya. Ya, explore sebanyak-banyaknya dari. Jadi, kalau pajak itu ya, kalau saya pribadi terus saya dapat ini ya. Pajak itu tak pelajari sekarang. Mungkin sekarang ini masih proses belajar nih, atau sekarang proses untuk memahami lah gitu ya. Udah 70% mau paham. Besoknya peraturan itu bisa berubah. Jadi hal seperti itu di perpajakan itu adalah suatu hal yang biasa. Nah, caranya teman-teman untuk bisa itu adalah bisa explore sebanyak-banyaknya. Kita pelajari tahun 2018 tarif UMKM 0,5%, tapi kita pelajari di tahun 2023 tetap 0,5%, tapi ada minimal peredaran brutonya yaitu 500 juta. Kalau di bawah 500 juta, maka dia tidak kena tarif 0,5%. Ya kan? Nah, jadi ibaratnya kalau kita tuh baru mau belajar kayak gini loh, tapi peraturannya udah berubah lagi, diupdate lagi gitu ya. Jadi serunya tantangan di perpajakan itu adalah ya gini, kita harus pinter explore, kita nggak bisa stuck di satu tempat. Kalau misalnya kalau matematika 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, ya udah itu gitu. Tapi kalau pajak kita pelajari sekarang belum tentu besoknya tuh sama, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi itu bakal sama, belum tentu. Karena dia juga bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi iklim ya, apa ya namanya? Masanya waktu itu tuh seperti apa sih? Misalnya UMKM ada kesulitan, kita buat peraturan. Kalau dia buat pembukuan itu susah, oke, kalau gitu ya udahlah kamu catat aja berapa sih bruto kamu gitu. Peredaran bruto kamu tuh berapa sih? Lebih nggak dari 4,8 dalam 1 tahun? Kalau kamu nggak lebih ya udahlah, nggak punya kewajiban pembukuan yang detail banget, nggak perlu. Kamu cukup melaporkan peredaran bruto dan kena tarifnya sekian, misal gitu. Nah, terus berjalannya waktu, ada lagi nih isu apa lagi, ada informasi apa lagi, ada berita apa lagi, berubah lagi peraturannya. Nah, jadi teman-teman semangat belajar, semangat untuk terus mengeksplor diri, semangat terus untuk cari-cari informasi kayak gini. Kalau misalnya ada tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, itu apa ya gitu ya. Kalau saya kemarin waktu ada info undang-undang HPP itu, ya udah download dulu aja. Ketika saya tahu lembarnya banyak, walah ini kapan mempelajarinya, ya udahlah yang penting punya dulu gitu. Nah, yang penting punya dulu gitu. Nah, jadi kayak benar-benar semangat belajar ya teman-teman di mata kuliah apapun gitu ya. Nah, sekian untuk pengantarnya di SPT tahunan WP Badan. Untuk video pembahasan kasusnya akan kita bahas setelah ini. Terus untuk filenya akan saya kasihkan ketika kita jadwal kuliah gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.